Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di video ini ya. Hari ini mau membahas satu eh, apa namanya feedback sebenarnya ini ya. Mohon maaf untuk kelas Hongyakutsu 2 ya untuk UASnya. Baru kali ini saya bisa bikin video untuk memberikan feedback ya. Terus untuk masukan dari mahasiswa juga sudah saya baca ya. Terima kasih atas masukannya. Ada juga mahasiswa yang berkomentar bahwa kami memerlukan feedback yang spesifik gitu ya. Iya, itu saya paham banget ya. Saya sebagai mahasiswa juga, kalau saya mahasiswa juga saya pasti meminta seperti itu. Hanya saja, so ini iwake namanya ya. Tapi di awal ini saya sudah sampaikan sebenarnya mengenai sudah ada disclaimer ya sebenarnya di awal ini berdasarkan pengalaman ngajar Hongyakutsu 1 ya tahun lalu iya tahun lalu tahun, iya pokoknya di semester ganjil kemarin ya waktu dulu ya tahun lalu itu saya menemukan diri saya tidak mampu memberikan feedback yang rinci gitu, yang spesifik gitu ya, memberitahu di mana kesalahan mahasiswa gitu. Ya. Itu saya sudah menyadari itu, makanya di Hongyakutsu Yakudo juga saya sampaikan bahwa saya tidak mampu memberikan feedback yang spesifik gitu, harus ngasih tahu mahasiswa salahnya di sini gitu ya. Itu sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena anggota mahasiswa di sininya di kelas ini banyak. Jadi sulit untuk mewujudkan itu, makanya saya hanya bisa memberikan feedback secara umum ya. Sekali lagi mohon maaf, memahami sekali keinginan itu, tapi ya saya berharap itu dengan feedback yang umum ya, yang walaupun umum tapi saya tetap ada gitu memberikan feedback. Berharap dari situ mahasiswa bisa berpikir juga sendiri ya, berpikir bagian mana yang harus kira-kira saya perbaiki. Ya, jadi eh, proses berpikir itu nanti diharapkan bisa mengembangkan ya, potensi mahasiswa di bidang penerjemahan. Jadi bukan saya aja yang mikir sebenarnya kalau dalam perkuliahan ya saya berharap nggak cuma saya doang yang mikir. Mahasiswa juga harus mikir mana nih yang kira-kira dari feedback saya menangkap mana yang harus diperbaiki gitu. Tapi ya eh, ya saya mohon maaf nggak bisa ngasih feedback yang rinci ya. Oke, jadi mengenai video yang satu ini ya tentang Bribka Dewi tentang meme ya. Jadi saya akan bahas feedbacknya ya. Mohon maaf nggak bisa panjang-panjang videonya. Kita lihat aja langsung ya. Jadi di bagian ini langsung. Lalu bagaimana tanggapan sang ibu polwan mengenai meme dirinya ini ya? Yang pasti saya kaget ya, nggak nyangka gitu, nggak nyangka gambar saya bisa jadi apa sih namanya tuh, oh ya, masuk di meme komik segala macam atau lewat pet atau segala macam. Saya yang pasti nggak nyangka, saya kaget, bener-beneran kaget itu. Lalu Ya oke. Jadi Bribka Dewi ini berkali-kali bilang saya kaget, saya kaget. Nah kalau dalam penerjemahan yang real, misalnya kalian di Gemba atau di tempat perusahaan itu sebenarnya nggak perlu diulang-ulang, nggak perlu mengikuti apa namanya tuturan si sumber gitu ya, narasumber. Jadi cukup menggambarkan bahwa Bribka Dewi ini kaget ya. Hontou ni bikuri shimashita. 自分の写真がミムになるとは思わなかった titik itu juga sudah cukup sebenarnya ya. Jadi tidak perlu hai bikuri shimashita. Hai hontou ni bikuri shimashita. Jadi nggak perlu mengikuti sebenarnya sih ya kalau di apa namanya di uh, tapi mungkin ada momen di mana memang harus mengikuti seperti itu, tapi saya belum pernah mengalami momen itu sih sebenarnya. Ya, jadi seperti itu aja udah cukup sih. Kalau untuk kaget itu ya banyak sih ekspresinya ada
odorokimashita, ada bikkuri shimashita gitu. Boleh yang mana aja nggak apa-apa. Terus nggak nyangka ya, fotonya mukanya bisa jadi meme gitu ya. Kayak jibun no shashin. Ya. Kita dengerin lagi deh. Masuk di meme komik segala macam. Gambar saya bisa. Nah, di sini Bribka Dewi bilang gambar saya ya. Nah, kalau misalnya kita menerjemahkan begitu saja, ya masih nyambung sih sebenarnya gitu ya. Jibun no ga gitu. Tapi itu dalam bahasa Jepang itu bisa mengacu ke lukisan juga ya. Jadi kita juga harus bisa menangkap bahwa itu sebenarnya bukan gambar, tapi maksudnya itu fotonya gitu ya. Jibun no shashin ga meme ni naru to wa omoimasen deshita. To omowanakatta desu. Begitu. Jadi apa sih namanya tuh, oh ya, masuk di meme komik segala macam atau lewat pet atau segala macam. Saya yang pasti nggak nyangka. Nah, tadi segala macam gitu ya. Ironna tokoro de meme ni naru to wa omowanakatta. Mungkin bisa seperti itu. Jadi nggak perlu spesifik juga sih. Kadang kita sulit ya menangkap itu ya. Jadi kalau misalnya kalian melewatkan itu ya wajar, nggak apa-apa. Memang saya pun kadang kalau di pekerjaan terjemahan yang real ya, itu banyak yang terlewat ya. Tapi usahakan yang terlewat itu bukan yang yang utamanya ya, yang bagian utama dari apa yang mau disampaikan oleh narasumbernya. Oke. Saya kaget, bener-beneran kaget itu. Lalu apakah Bribka Dewi sempat merasa down dengan adanya meme ini? Kalau sedih sih ya pasti ya. Maksudnya saya harapannya karena apa? Silahkan orang mau pakai mimik saya tuh mau jadi katanya, maksudnya mau jadikan DP atau apapun, mau di media sosial apapun silahkan. Tapi saya harap besar harapan saya karena pada saat itu saya berpakaian dinas, tidak lepas dari dan tidak juga kesannya menghina institusi saya seperti itu. Ya, jadi di sini ada dua bagian ya. Yang pertama Bribka Dewi ini menyatakan sedih gitu ya. Kanashi wa kanashi desu gitu. Bisa juga gitu. Kanashi koto wa kanashi desu. Bisa juga seperti itu. Ya, terus yang bagian selanjutnya itu ada berharap ya. Tapi kalau misalnya saya dengar isinya seperti permohonan ya, mohon jangan gitu ya menampilkan meme itu dengan tampilan jadi seolah-olah mempermalukan gitu institusinya. Kita coba dengerin lagi ya. Kayak mimik saya tuh mau jadi kata saya harapannya karena apa? Silahkan orang mau pakai mimik saya tuh mau jadi katanya, maksudnya mau jadikan DP atau apapun, mau di media sosial apapun silahkan. Tapi saya harap besar harapan saya karena pada saat itu saya berpakaian dinas, tidak lepas dari dan tidak juga kesannya menghina institusi saya seperti itu. Nah, jadi ada bagian boleh mengizinkan ya. Watashi no sashin wa tsukatte mo ii desu. Iro-iro na sosial media itu dalam bahasa Jepang itu SNS ya. Social Networking Service gitu. Tapi biasanya orang Jepang bilangnya SNS gitu. Jadi ironna SNS tsukatte mo ii desu. Shikashi gitu ya. Di situ ada ada tapi di situ ya. Tapi seperti apa ya? Media sosial apapun silahkan. Tapi saya harap besar harapan saya karena pada saat itu saya berpakaian dinas, tidak lepas dari dan tidak juga kesannya menghina institusi saya seperti itu. Ya, jadi sono toki wa seifuku ya, seragam seifuku kite imasu node zehi gimana ya? Jangan sampai begitu, jangan memposting dengan bahasa Indonesia juga agak ribet tadi ya. Jangan memposting dengan nuansa mempermalukan institusi saya begitu ya. Kita dengerin lagi. Di media sosial apapun silahkan. Tapi saya harap besar harapan saya karena pada saat itu saya berpakaian dinas, tidak lepas dari dan tidak juga kesannya menghina institusi saya seperti itu. その時は制服を着ていますので、
watashi ga shouzoku shite iru gitu kali ya, tempat saya berafiliasi begitu. Agak ditambahin sih kalau saya ya. 警察という私が所属しているところを侮辱するようなとこはやめてくださいとか。Enggak langsung ada yamete kudasai juga sih ya. Bentar, kita dengerin lagi. Susah juga ya ini ya. Di media sosial apapun silahkan, tapi saya harap besar harapan saya karena pada saat itu saya berpakaian dinas, tidak lepas dari dan tidak juga kesannya menghina institusi saya seperti itu. Iya, jadi terakhirnya enaknya onegai shimasu ya. 私が所属している警察署のことを侮辱するような投稿をやめるように、bukan. やめることをお願いしますgitu kali ya. Jadi menghentikan jangan sampai ada postingan yang mempermalukan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari isinya ya, jadi saya menerjemahkan isi ya kira-kira itu yang ingin disampaikan menurut saya dari Bribka Dewi ya. Jadi bahasa Indonesianya mungkin karena ini wawancara langsung ya, jadi bahasa Indonesia juga strukturnya nggak mungkin karena gugup juga ya, jadi mungkin agak susah nerjemahinnya ya. Tapi kira-kira seperti itu watashi ga shouzoku shite iru keisatsu shou no koto o bujoku suru yona, bujoku itu mempermalukan ya, bujoku suru yona toko o yameru koto o onegai shimasu gitu ya. Minta tolong gitu intinya. Kita lihat lagi ya selanjutnya. Dengan maraknya meme Bribka Dewi belakangan ini, respon seperti apakah yang didapatkan dari masyarakat atau orang-orang terdekat? Cenderung ya mereka berpikiran ya positif gitu, dan itulah yang memang diharapkan oleh polisi, khususnya instansi kepolisian ya, bahwa polisi bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat, karena sekali lagi apapun itu aturan yang diemban oleh kami instansi kepolisian itu pada intisarinya adalah berdasarkan keluhan dari masyarakat dan dibalikan lagi untuk masyarakat. Besar harapan kami mudah-mudahan dengan buminya sekarang ya saya dengan dengan foto saya itu dan ungkapan saya bisa lebih mengena terhadap masyarakat bahwa itulah sisi lain dari polisi, yang dibalik seragam kami ini kami juga masyarakat biasa yang punya kekurangan, yang punya ibarat kata hati nurani gitu. Ya itu panjang juga ya. Sebenarnya kalau kalian boleh sih di pause gitu ya, nggak apa-apa. Nggak perlu terlalu ketat sama diri sendiri ya, namanya juga baru belajar. Di awal itu ya cenderung gitu tadi ya, coba kita lihat. Khususnya instansi kepolisian ya positif gitu. Orang-orang terdekat, Pikiran ya positif, mereka berpikiran cenderung ya mereka berpikiran ya positif gitu, dan cenderung ya mereka berpikiran ya positif gitu, dan ya cenderung mereka berpikiran positif gitu. Cenderungnya ini kayaknya kalau menurut interpretasi saya ya, ini kebanyakan gitu maksudnya. Hotondo, minasan hotondo positif ni kangaete imasu to. Mungkin seperti itu ya. Atau sebenarnya kalau ini kan pemikiran orang lain. Kalau saya cenderungnya gini. Minasan hotondo positif ni kangaete iru yo desu gitu ya. Karena ini pemikiran orang lain, orang yang berpikir seperti itu, jadi bukan kita. Kalau kangaete imasu itu cenderung saya berpikir begitu. Makanya tadi saya agak sulit sebenarnya bilang hotondo minasan souyu fu ni positif ni kangaete imasu gitu. Itu karena kangaete imasu itu saya berpikir begitu, jadi biasanya begitu ya. Makanya kalau ini kan merujuk ke orang lain ya, hotondo minasan lah gitu. Kecenderungan semua berpikir positif semua, itu pemikiran orang lain yang berpikir. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu biasanya diekspresikan seperti tadi ya. Hotondo minasan wa positif ni kangaete iru yo desu gitu. Karena kita bukan orang itu gitu. Bukan orang yang kita tunjuk gitu ya. Jadi sulit untuk mengekspresikan pakai kangaete imasu gitu. Karena itu kalau bilang kangaete imasu itu saya yang berpikir begitu. Semoga bisa paham ya. Oke, kita lanjutkan. itulah yang memang diharapkan oleh polisi, khususnya instansi kepolisian ya, bahwa ya, それが警察が期待していることです。
kitai suru ya, apa mengharapkan, diharapkan, kitai sareru. Keisatsu kan ni kitai sareru koto desu. Itu juga bisa sih. Kalau saya tadi bilangnya keisatsu ga kitai suru. Masa ni sore ga keisatsu ga kitai suru koto desu gitu. Polisi bisa bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Nah, ini polisi bisa menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Ini dekatnya bisa sih pakai cikai ya, cikai gitu. Kono yoni, jadi dengan gini ya, kono yoni keisatsu ga shakai to chikaku narimasu misalnya gitu juga nggak apa-apa sih ya. Atau ada juga sih ekspresi yang lain misalnya shinkinkan ga wakimasu. Shinkinkan gitu, shinkinkan. Nanti kalian cari. Saya ketik di sini kali ya, shinkinkan. Shinkinkan. Nah, ini nih, shinkinkan ga wak gitu ya. Jadi muncul perasaan dekat gitu ya, shinkinkan. Oke, kita lanjutkan. Karena sekali lagi apapun itu aturan yang menjadi yang diemban oleh kami instansi kepolisian itu pada intisarinya adalah berdasarkan keluhan dari masyarakat dan dibalikan lagi untuk masyarakat. Besar. Jadi aturan tadi sebenarnya kalau saya dengerin ya itu tugas ya sebenarnya. Watashi ga tugas yang kami emban gitu. Watashi ga ninatte iru, nimu wa shakai kara desu. Shakai kara no kujo ya, keluhan ya, kujo desu ya. Sono dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Maksudnya itu dikembalikan itu dalam bentuk jasa begitu ya, dalam bentuk jasa, bukan berarti keluhannya dikembalikan nih, dibalikin lagi. Tapi shakai kara no kujo de sono kujo apa ya? Mengembalikan, kalau diterjemahkan begitu aja takutnya ada resiko diterjemahkannya beresiko ini, ada resiko disalahpahami, mengembalikan kujonya itu, mengembalikan keluhannya itu ya. Enaknya gimana ya? Coba kita dengerin lagi. Ini adalah berdasarkan keluhan dari masyarakat dan dibalikan lagi untuk masyarakat. Besar harapan kujo, shakai no kujo kara de sono kujo ni motozuite nimu o hatasu to. Gitu. Jadi melaksanakan tugasnya berdasarkan itu. Mungkin seperti itu interpretasinya kali ya. Jadi kalau misalnya ini susah juga sih kadang kalau nggak ada ruang di hati untuk menginterpretasikan bahasa Indonesianya dulu ya. Yang paling susah itu kan menginterpretasikan maksudnya. Jadi kalau misalnya sono mama secara harfiah aja boleh sih nggak apa-apa, tapi ya itu tadi ada resiko kalau misalnya tugas kami itu berasal dari keluhan masyarakat, lalu kami kembalikan kepada masyarakat. Tapi kesannya aneh kalau misalnya harfiah diterjemahkan begitu aja ya, jadi kayak seolah-olah kujo kais gitu, padahal itu kan jadi negatif ya sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan itu, maksudnya berdasarkan keluhan kami bertindak begitu kan ya. Jadi kadang justru kesulitannya itu berasal dari menginterpretasikan bahasa Indonesia yang diucapkan oleh narasumber ya. Terutama ini ciri khasnya mungkin kalau wawancara seperti ini. Nggak berarti semua punya resiko seperti itu ya. Karena ini wawancara, Bripka Dewinya juga kan lagi gugup ya. Jadi bahasa Indonesianya itu nggak tertata dengan rapi kalau saya lihat sih. Gitu. Kami mudah-mudahan dengan buminya sekarang ya saya dengan dengan foto saya itu dan ungkapan saya bisa lebih mengena terhadap masyarakat bahwa itulah sisi lain dari polisi yang dibalik seragam kami ini, kami juga masyarakat biasa yang punya kekurangan, yang punya ibarat kata hati nurani gitu. Ya, jadi panjang banget tadi ya. Ya saya dengan dengan mudah-mudahan dengan buminya sekarang ya saya dengan mudah-mudahan itu lebih ke ini juga nengai mas gitu ya, mudah-mudahan itu ya. Lagi untuk masyarakat. Besar harapan kami mudah-mudahan dengan buminya sekarang ya saya dengan dengan foto saya itu dan ungkapan saya.
Watashi no sashin ga meme ni naru koto de gitu ya. Naru koto de gitu ya. Bisa lebih mengena terhadap masyarakat bahwa itulah sisi lain dari polisi yang dibalik seragam kami ini kami juga masyarakat biasa. Ya, kita ulangi lagi. Bisa lebih mengena terhadap masyarakat bahwa itulah sisi lain dari polisi yang dibalik dengan foto saya itu dan ungkapan saya bisa lebih mengena terhadap masyarakat bahwa itulah sisi lain dari polisi yang dibalik seragam kami ini kami juga masyarakat biasa yang punya foto saya itu dan ungkapan saya bisa lebih mengena terhadap masyarakat bahwa itulah sisi lain dari polisi yang dibalik seragam kami ini kami juga masyarakat biasa. Foto saya itu dan ungkapan saya bisa lebih mengena terhadap masyarakat bahwa itulah sisi lain dari polisi yang dibalik seragam kami ini kami juga masyarakat. Dengan foto saya itu dan ungkapan saya. Watashi no sashin ga meme ni naru koto de gitu ya. Enggak juga ya. Watashi no sashin ga meme ni natte, それが流行るっていうことで、流行るっていうことでdengan bisa lebih mengena punya, terhadap gitu. masyarakat bahwa itulah sisi lain dari polisi yang dengan foto saya itu dan ungkapan saya bisa lebih mengena terhadap masyarakat bahwa bisa lebih mengena kepada masyarakat. こう、流行ることでこう社会に見てもらえる gitu ya. 警察はどういうものなのか、mononya orang ya, maksudnya mono yang orang ya, どういうものなのか社会に見てもらえる。 itulah sisi lain dari polisi yang それが警察の他の側面 gitu kan. di balik seragam kami ini kami juga masyarakat biasa. 制服の裏には私たちは普通の市民ですgitu. Yang punya kekurangan, yang punya kekurangan apa ya? 欠点のあるgitu. 欠点 apa ya? 難しいな。欠点のある市民。 punya ibarat kata hati nurani gitu. 気持ちも、持っている普通の市民であると。gitu kali ya. Lebih mengena terhadap masyarakat bahwa itulah sisi lain dari polisi yang dibalik seragam kami ini kami juga masyarakat biasa yang punya kekurangan, yang punya ibarat kata hati nurani gitu. Ya itu tadi Shaka ini mite moraerunya itu kayaknya di bagian akhir ya, susah juga ini. 私たちはこの制服の裏には普通の市民です。punya apa ya? 良くないところもあったり、自分の気持ちもあったりするという、ことを社会に見てもらえる。Gitu kali ya. Jadi kira-kira itu mungkin gambaran dari saya ya, feedback dari saya. Mohon maaf nggak bisa yang mungkin nggak sesuai dengan harapan ya, mohon maaf. Tapi kira-kira itu dari saya yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ini saya menugaskan ini dengan penuh kesadaran bahwa ini tuh susah untuk diterjemahkan. Seperti yang kalian lihat juga saya juga kesulitan ya. Jadi berdasarkan itu saya melakukan penilaian. Kadang saya sudah merasa senang kalau kalian tuh udah ngerjain sendiri gitu loh. Jadi bukan berarti ngasih nilai itu ya seadanya, maksudnya bukan seadanya, seenaknya gitu loh. Ya yang penting dapat kasih nilai lah. Enggak, saya kadang berpikir oh ini udah lumayan berusaha, ya udah kasih aja walaupun memang kadang ada salah-salahnya ya gitu ya. Tapi tujuan saya bukan ya sekali lagi berharap, kadang susah untuk mau fokus strict dinilai, tapi kan kalau strict dinilai pasti nanti muncul kekhawatiran yang lain. Jadi saya juga masih mencari formula yang pas gitu ya, supaya gimana caranya mahasiswa bisa maksimal bekerja tapi dia juga bisa dapat evaluasi, bisa dapat penilaian yang fair gitu ya. Jadi itu juga masih jadi tugas yang belum saya selesaikan ya. Oke, jadi itu aja dulu ya sementara feedbacknya untuk video yang ini. Nanti ada 2 video lagi menyusul ya.
Sekian, itu dulu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan bisa ditulis di komentar atau bisa japri saya langsung. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.